Kali ini saya akan memperkenalkan kalian tentang salah satu tempat wisata di kota Solo yang juga terkenal dengan ikon batiknya sejak abad ke-19. Penasaran kan? Ayo ikuti saya, simak video ini sampai selesai. Jangan sampai nonton setengah-setengah biar dapat informasi yang lengkap. Kampung Batik Laweyan Solo, sebuah kampung tua dengan nuansa eksotis yang menjadi saksi bisu perkembangan industri batik. Meskipun sempat mengalami pasang surut, namun Kampung Batik Laweyan mampu bertahan sampai sekarang dan menjadi sebuah tempat wisata yang wajib dikunjungi ketika berada di Solo. Syarat dengan nilai sejarah, Kampung Batik Laweyan ditetapkan sebagai cagar budaya. Ada beberapa bangunan cagar budaya Laweyan. Dua di antaranya yaitu Langgar Merdeka yang terletak di Jalan Dr. Rajiman, Laweyan, Solo. Bangunan ini juga sebagai ikon penanda menuju Kampung Batik Laweyan. Ada juga Masjid Laweyan dan Makam Kyai Ageng Henis yang terletak dalam satu lokasi, yaitu di Jalan Liris nomor 1 Pajang, Laweyan, Surakarta. Sebagai kawasan cagar budaya, Kampung Batik Laweyan terdapat tugu batik di salah satu simpang jalan perkampungan sebagai lambang kebangkitan Laweyan. Tugu ini memiliki tinggi 2 meter, berwarna hitam, berbentuk lapisan kotak berjumlah 4 dengan ukuran yang berbeda, serta memiliki atap segitiga. Kampung Batik Laweyan Solo atau dulu sering disebut Desa Laweyan sudah ada sebelum munculnya Kerajaan Pajang. Desa Laweyan mulai dikenal sebagai Kampung Batik Laweyan ketika kedatangan keturunan Brawijaya V, yaitu Kyai Ageng Henis untuk bermukim di desa tersebut. Beliau mengajarkan teknik membuat batik tulis kepada santrinya. Perkembangan Kampung Batik Laweyan juga karena adanya pengaruh dari Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1912 yang memprakarsai berdirinya Serikat Dagang Islam serta menghimpun para saudagar batik muslim. Pada saat itu, masyarakat di Desa Laweyan menopang kondisi perekonomian dengan membuat batik. Karena letaknya yang strategis, Laweyan menjadi salah satu lokasi perdagangan yang maju. Seiring berjalannya waktu, Kampung Batik Laweyan menjadi tempat wisata yang memiliki nilai sejarah, budaya, serta edukasi, serta menjadi tempat yang mengenalkan batik kepada wisatawan. Kampung Batik Laweyan ini memiliki visi dan misi yang mengglobal, yaitu menjadikan Kampung Batik Laweyan sebagai kampung ekonomi, kampung budaya, dan kampung kreatif. Sebagai upaya melestarikan budaya batik, mayoritas masyarakat di Laweyan mengisi waktunya dengan membatik di kain mori putih menggunakan canting dan malam. Tidak heran jika di Kampung Batik Laweyan terdapat banyak sekali toko batik yang menyajikan pernak-pernik dengan motif batik. Deretan toko batik tidak hanya menjual pakaian batik saja, tetapi juga ada tas, sandal, sepatu, kerajinan tangan, lukisan yang bermotif batik, serta kain batik dengan harga yang bervariasi. Warna yang ditawarkan dari batik Laweyan yaitu warna yang terang, berbeda dengan batik Kauman yang menawarkan warna batik yang gelap. Kampung Batik Laweyan juga memberikan fasilitas edukasi bagi pengunjung yang memiliki keinginan untuk mengetahui proses pembatikan. Dengan paket wisata workshop, pengunjung dapat mengikuti kursus batik sekitar 2 jam.
Hasil karya pengunjung juga dapat dibawa pulang sebagai kenang-kenangan yang unik dari Kampung Batik Laweyan. Jika ingin lebih mendalami teknik pembuatan batik tulis dan cap, bisa mengikuti pelatihan membatik secara intensif. Selain itu, berwisata di Kampung Batik Laweyan juga bisa menikmati kuliner khas Solo, seperti ledre dan apem. Di salah satu gang Kampung Batik Laweyan, Gang Stono, terdapat home industri yang menjual kuliner ledre dengan varian rasa serta harga yang berbeda. Jika ingin menikmati kuliner apem, lokasi tempat penjualannya berada di sebelah barat Langgar Merdeka. Soal rasa, tidak perlu diragukan lagi, tentunya sangat enak. Ketika saya berkunjung di Kampung Batik Laweyan, saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat penjualan kue ledre. Nah, saat ini kita akan mencoba salah satu kuliner di Kampung Batik Laweyan, yaitu kue ledre. Kue ledre ini dibuat dari ketan dengan isian pisang dan coklat di dalamnya, seperti ini ya. Kita coba sekarang. Bangunan di Kampung Batik Laweyan yang tua dan kuno membuat saya berdecak kagum. Banyak gang-gang kecil dan sempit dengan tembok yang menjulang tinggi menjadi ciri khas Kampung Batik Laweyan. Keindahan bangunan tidak hanya berhenti pada bangunan tua. Beberapa bangunan sudah dimodifikasi menjadi bangunan yang lebih fresh dengan perpaduan warna yang indah. Banyak ornamen seni yang menghias setiap jalannya. Beberapa tembok pada gang terdapat lukisan-lukisan yang memiliki nilai sejarah. Selain itu, banyak juga tembok yang dihiasi gambar dengan warna-warni yang cantik namun memiliki makna. Setiap rumah warga memiliki kesan keindahan yang berbeda-beda. Hiasan tanaman yang hijau di depan rumah memberikan suasana yang sejuk dan tenang. Sebagian besar rumah warga di Kampung Batik Laweyan masih mempertahankan bagian orisinil masa lampau. Tetapi, sebagian juga ada yang telah mengalami renovasi. Beragam desain pintu masa lampau masih banyak ditemukan di rumah warga sekitar. Keunikan bangunan Kampung Batik Laweyan dengan perpaduan apik dari 3 gaya arsitektur, Jawa, Eropa, dan Islam memiliki daya pikat tersendiri, terutama untuk pengunjung yang mengejar foto instagramable. Dengan latar bangunan yang juga memiliki nilai sejarah serta seni, sangat menarik sebagai objek foto. Desain Kampung Batik Laweyan yang sangat cantik tersebut bertujuan agar pengunjung tertarik berwisata di Kampung Batik Laweyan, serta untuk memberikan rasa nyaman kepada pengunjung. Selain itu, juga sebagai upaya mempromosikan budaya batik kepada wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.
Ketika saya berjalan-jalan menyusuri setiap gang, saya menemukan sebuah rumah di salah satu gang yang di dalamnya terdapat banyak sekali lukisan yang cantik. Bapak juga bisa membuat batik gitu juga? Nah, itu orang tua saya. Waktu itu saya masih kecil, 5 tahun. Ayah meninggal, ibu ndak bisa nutuke. Ya kakak semua nutuke, tapi saya enggak. Tapi bakatnya Bapak di lukisan ya? Di lukisan, akhirnya saya lukis. Berikut adalah karya Bapak Priyono, seorang pelukis penduduk asli Kampung Batik Laweyan, Solo, yang juga memiliki harapan terhadap perkembangan tempat wisata Kampung Batik Laweyan. Ya jelas, waktu itu sebenarnya waktu mulai berdirinya Pak Jokowi ngangkat Solo itu sebagai ikon batik di Kampung Laweyan. Iya. Memang pada waktu itu saya juga sudah menganjurkan sama Pak Lurah. Artinya kalau bisa nanti Solo itu ada Laweyan itu ada sebuah museum batik yang diceritakan dari nenek moyang batik berasal dari Ki Ageng Henis dari Kerajaan Pajang, yang itu proses dari mulai nanam kapas sampai benang, tekstilnya, akhirnya masuk ke batik. Itu sebenarnya ada proses yang saya pelukis itu sebenarnya mau untuk motret bagaimana orang-orang dulu. Di situ ada Bandar Kabanara, itu bandarnya, perdagangannya itu ada semuanya. Saya bisa, tapi nggak ada respon, ya enggak apa-apa. Sebenarnya luar biasa itu kalau ada museum. Jadi kalau mau berkunjung ke Laweyan itu sebelum membeli kan masuk ke museum dulu untuk bisa bercerita, diceritakan sejarahnya. Jalan-jalan di Kampung Batik Laweyan tidak lengkap rasanya jika saya tidak mengabadikan momen berlatar bangunan yang indah. Saya memiliki beberapa foto yang bisa saya tampilkan di sini sebagai referensi untuk kalian yang ingin datang ke Kampung Batik Laweyan, Solo. Selesai sudah perjalanan kita pada kali ini di Kampung Batik Laweyan, Solo ini. Meskipun kita berwisata di satu lokasi, tetapi kita mendapat paket wisata yang lengkap. Selain mendapat wisata belanja, kita juga mendapat wisata sejarah, wisata edukasi, wisata budaya, serta wisata kuliner. Nah, sangat menarik bukan? Saya sangat merekomendasikan tempat ini untuk kalian kunjungi ketika berada di Solo. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.